semua, ketemu lagi hari ini dengan Maxima Podcast. Saya bersama dengan Denny Tantono, lalu di sebelah saya ada seorang rekan yang sangat luar biasa. Ya, kenapa saya katakan luar biasa? Karena saya sudah kenal dengan Bapak di sebelah saya ini puluhan tahun ada ya Pak ya? Mungkin ya. Mungkin beliau bilang. Ada kurang lebih 10 sampai 15 tahun sudah bersama-sama dan kenal dengan beliau. Nah, kita akan bahas satu tema yang sangat menarik hari ini, yaitu change maker. Nah, nantikan dan pastikan Anda stay tune dengan kami di Maxima Podcast karena kita menampilkan banyak sekali materi-materi yang sangat menarik dan tentunya dengan narasumber yang ekspertis di bidangnya. Nah, beliau siapa? Nanti saya akan minta beliau memperkenalkan diri. Karena itu pertama-tama saya mau menyapa dulu beliau. Ya, namanya adalah Pak Andri Lesmono. Pak, sebelum nantinya kita akan berbincang-bincang tentang tema kita change maker nih Pak. Wah, change perubahan, maker pembuat perubahan. Nah, Pak boleh tahu dulu nggak ya supaya rekan-rekan yang hari ini menonton tayangan ini di Maxima Podcast ini mereka kenal, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang. segera kenalan Pak. Biar kita saling menyayangi. Betul. Yo, silakan. Mungkin Pak Andri Lesmono bisa memperkenalkan diri kepada rekan-rekan yang hari ini menonton ya di Maxima Podcast, apa yang Bapak kerjakan dan apa sih yang sekarang ini sedang dilakukan gitu. Baik. Silakan Pak. Terima kasih Pak Denny. Ya. Saya Andri Lesmono. Saya sekarang berprofesi sebagai coach ya, bisa dikatakan coach and consultant. Nah, sehari-hari saya ngapain tadi pertanyaan Pak Denny. Terakhir ini saya kebetulan diberi tantangan sama salah satu perusahaan, tapi tetap dalam seputaran people development Pak Denny. Yes, people development ya. People development. Makanya kami sekarang sedang punya challenge, jadi mengembangkan sebuah, bisa dikatakan tetap ujung-ujungnya bagaimana kita bisa mencetak pribadi-pribadi yang berkualitas. Wow. Nah, tapi ini menarik karena selama ini kebetulan 15 tahun terakhir saya berkecimpung di dunia karakter dan soft skill. Yes. Kali ini saya kolaborasi dengan beberapa rekan, kami akan menciptakan sebuah pusat pelatihan begitu Pak Denny. Yes. Targetnya mencetak pribadi-pribadi yang berkompeten dan berkarakter. Waduh, ini cocok sama inline dengan perusahaan kita ini Maxima Impact Indonesia. Waduh. Maxima Impact Indonesia memaksimalkan potensi menjadi kompetensi Pak. Berarti saya boleh join? Silakan. ini menarik sekali. Karena Pak Andri sendiri saya sudah mengenalnya kurang lebih 15 tahun. Beliau adalah salah satu direktur dulunya dari sebuah lembaga training ya. Yang menangani memang tadi seperti yang Pak Andri sudah katakan people development. Jadi kalau bicara tentang perilaku manusia, bicara tentang behavior, bicara tentang karakter, beliau adalah pakar. Waduh. Nah, gitu. Apa-apa dibuat sukar nih Pak. Oh, pakar itu apa-apa dibuat Apa-apa sukar. dibuat sukar. Orang pakar itu bukan mempermudah, malah membuat jadi sukar Pak. Waduh, ini kata baru lagi buat saya ya. Ya, rekan-rekan semua bisa lihat yang namanya pakar, apa-apa dibuat sukar. Betul juga saya pikir-pikir. Jadi kita hari ini ngomongin simpel-simpel aja. Yes, kita jangan yang sukar-sukar. Yang penting semua rekan-rekan yang hari ini menonton di Maxima Podcast ini, mereka bisa mengaplikasikan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik itu di dunia bisnis, pekerjaan mereka, bahkan di lingkungan dan keluarga yang mungkin hari ini mereka sedang jalani. Setuju ya? Setuju banget. Nah, kalau kita sudah setuju, sekarang ini Bapak mengangkat tema change maker, Pak. Pembuat perubahan. What is the meaning of dari change maker itu sendiri? Apa yang harus dirubah dan pembuat perubahan yang bagaimana? Ini yang saya jadi bingung kan sebenarnya. Ya, apa nih Pak yang berubah? Saya berubah, situasi berubah, dunia aja berubah. Boleh nggak bantu saya dulu Pak menjelaskan kepada rekan-rekan yang hari ini menyaksikan apa yang dimaksud dengan change maker itu sendiri? Oke, menarik. Ya teman-teman, kita berbicara tentang change maker ya Pak Denny. Betul. Memang kalau secara harafiah kita tahu terjemahan dari change maker adalah pembuat perubahan. Betul. Nah, kalau yang dimaksud itu apa? Berarti kalau kita ngomong secara harafiah, berarti seseorang yang bisa membuat perubahan. Nah, cuman kalau kita googling nih, Google kan zaman now, memang itu banyak sekali. Ada organisasi, ada berbagai gerakan yang menyebut dirinya change maker. Tapi ada satu yang paling menarik kesamaannya nih. Jadi orang yang menyebut dirinya change maker atau organisasi itu menyebut dirinya change maker, dia punya target, yaitu apa? Membawa perubahan atau membuat perubahan. Nah, menariknya tadi Pak Denny juga udah bilang di area apa saja. Banyak.
ada yang di dunia lingkungan hidup, ada di community, ada di society, dan macam-macam. Ya. Nah, intinya apa yang kita mau bahas hari ini? Change maker itu dimana kita harus bisa membuat perubahan. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Perubahan Yes. ini tergantung mau apa yang berubah. Itu dia yang saya lagi bingung ya. Yang pasti kita harus menjadi seorang pembuat perubahan. Gitu. Artinya kita yang harus membuat sebuah perubahan begitu. Yes. Itu yang dimaksud dengan change maker yang Betul. hari ini kita akan bawakan temanya. Betul sekali. Oke, Pak, apakah itu relevan bahwa kan kondisi sekarang ini apakah memang perlu saya sebagai pribadi atau nih teman-teman yang hari ini menyaksikan Maxima Podcast, saya itu harus menjadi pembawa perubahan. Apakah maksudnya urgensinya apa, Pak? Oke. Kan banyak orang berpikir apa yang mau dirubah? Nasib saja begini, Yes. Pak. Begini kondisi saya. Ini aja dengan kondisi pandemi aja kita sedang mengalami yang namanya kesusahan yang dimaksud dengan perubahan saya, apalagi dituntut untuk berubah. iya, membawa ini kita membawa perubahan loh Pak Andri. Ya. Apakah memang itu urgensinya penting sekali? Apakah ada relevansinya dengan kondisi sekarang ini Pak? Apakah kita tetap harus menjadi seorang change maker Pak? Oke. Nah, berbicara tentang menjadi seorang change maker ya teman-teman, ini menariknya begini. Ada satu kata di dalam change maker sendiri yang kita perlu kritisi dulu, yaitu apa? Change. Change. Change itu apa? Perubahan. Ya. Nah, berbicara tentang perubahan, banyak orang yang selalu Di dunia udah berubah nih katanya, betul nggak sih dunia berubah? Nah, Bapak nanya saya ya. Iya. Saya ya kenapa? Kalau saya Pandri yang nanya, saya harus hati-hati jawab. Takutnya ini saya masuk ke dalam jebakan. Aduh. Ini jebakan maut saya. Tunggu sebentar, saya berpikir sebentar ya teman-teman. Apakah betul dunia berubah? Kalau saya melihat dengan berbagai gelombang yang terjadi di dunia ini ya, ada baby boomers, lalu ada generasi milenial Z dan generasi XYZ. Ya Pak, Betul. dunia berubah. betul, setuju. Jadi jangan merasa takut dan jawab pertanyaan. Apakah dunia sedang berubah? Kita semua tahu ya teman-teman. Dunia ini memang berubah, Oke. khususnya 2 tahun terakhir. Oh, Nah. dikarenakan pandemi Pak. Betul. Oke. Nah, salah satu yang sedang saya mau garis bawahi begini ya Pak Denny dan teman-teman sekalian. Perubahan itu pasti terjadi, setuju? Perubahan itu pasti terjadi. Betul. Yes. Banyak sekali kalau kita googling quotes tentang perubahan, bahkan banyak orang-orang filsuf pun mengatakan perubahan itu yang pasti terjadi itu perubahan. Mau artinya apa? Mau nggak mau, suka nggak suka, everything will change. Wow. Tagline. Sebentar. Teman-teman harus menyadari apa yang Pak Andri katakan tadi. Saya sangat menggarisbawahi. Like or dislike, ya. Perubahan itu pasti akan terjadi. Betul. Oke. Nah, makanya kita sedang mau coba. Saya mau kita bahas dulu tentang perubahannya dulu sebelum makernya. Yes. Nah, perubahan itu, berbicara tentang perubahan itu menariknya begini. Perubahan itu tadi saya bilang banyak orang mengatakan sesuatu yang pasti terjadi itu perubahan. Ya. Contoh, yang perubahan pasti terjadi kita suka atau nggak suka, mau nggak mau. Contoh, kita tiap tahun tambah tua apa tambah muda? Tambah tua Pak. Tambah tua. Bisa Tapi saya kita tambah tolak? muda. Saya tambah muda. Woi, kalau Pak Den ini saya Maksudnya nggak. tampilannya tambah muda. Usia Betul. tambah tua. Tampilan bisa kita pertahankan muda, tapi fisik nggak Nggak nipu. bisa Pak. Tetap ya. Stamina mulai turun. Stamina nggak mulai bisa. turun. Betul. Nah. Betul. Kadang-kadang itu kita perlu kritisi teman-teman Yes. sekalian. Jadi memang perubahan itu pasti terjadi meskipun kita berusaha mengantisipasinya. Kita nggak mau terlihat tua, setuju. Siapa yang ada sih yang mau kelihatan tua kalau lu tambah Kelihatan muda. Nah, tapi namanya usia dengan angka tahun kelahiran kita sampai sekarang, kita nggak bisa hindari bahwa kenyataannya kita tuh bertambah tua setiap tahun. Yes. Nah, yes. itu yang saya maksud, ada satu kata tuh perubahan. Nah, contoh sekarang, siapa yang minta sih ada pandemi? Ya. Tiba-tiba aja kita semua terkena imbas dan dampak. Ya. Kalau ngomongin di bisnis, aduh berapa banyak yang stres. Ya. Tapi begitu ngomong yang stres memang banyak, tapi kita semua tahu ada bisnis yang malah meningkat Betul. omsetnya. Betul. Nah, jadi arti katanya gini, kalau berbicara tentang perubahan, everything will change. Yes. Pertanyaannya, kita siap nggak berubah? Apalagi kita menjadi pembuat perubahan. Nah, kalau tadi saya menyampaikan perubahan itu pasti terjadi, berarti ada satu faktor penyebab, dan ini yang saya maksud. Jadi perubahan itu ada 2, Pak Denny. Oke. Ada yang uncontrollable, Oke. ada yang controllable. Ada yang controllable.
Nah, kalau yang tadi saya maksud yang kita nggak bisa hindari itu uncontrollable. Contoh, Oke. kita tiap tahun bertambah tua, nggak ada yang minta, nggak ada yang mau, ya udah tuh kodratnya begitu. Itu uncontrollable karena kita nggak bisa. Yes. Jelaskan dulu Pak, what is your meaning about controllable dan uncontrollable? Oke, uncontrollable itu sesuatu yang nggak bisa kita kelola atau kita atur. Contoh, kalau ngomong sesuatu yang uncontrollable itu kita dilahirkan di negara Indonesia. Oke. Ya kita mau nggak mau terlahir sebagai WNI, Ya. terlahirnya. Ya. Tapi kalau sekarang kita mau milih pindah warga negara ya bisa. Bisa. Tapi kalau uncontrollable itu salah satunya kita itu tadi terlahir di negara apa, kita menjadi gennya orang Asia, Iya. Gender kita juga Pak. gender. Pria atau wanita itu juga Ya, termasuk sebenarnya- artinya uncontrollable tuh. Betul, karena terlahir jadi apa kita nggak bisa pilih. Tapi sekarang susah Pak, banyak pria wanita sekarang lahirnya jadi pria, tapi akhirnya ujungnya berubah jadi wanita. Nah, Itu sekarang. saya nggak berani komentar kalau itu ya. Iya, kita nggak Tapi bahas kerana sana. berbicara uncontrollable itu sesuatu yang nggak bisa kita atur. Nah, Yes. tapi kalau controllable itu sesuatu yang bisa kita kelola. Oke. Nah, change maker, it means kita harus menjadi pembuat perubahan. Berarti kita harus bisa kelola. Artinya Kita yang membuat perubahan itu. Nah, ini menarik. Tapi kalau kita sedang mempunyai target menjadi seorang pembuat perubahan, tapi kita mesti hati-hati yang sedang kita mau rubah ini uncontrollable atau controllable. menarik Pak. Bapak bilang ini kita harus hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Maksudnya saya ini harus menjadi seorang yang berusaha untuk merubah baik itu yang controllable atau uncontrollable gitu. Maksudnya gimana nih Pak? Boleh Nah. boleh jelaskan nggak? Betul. Jadi kalau kita mau menjadi seorang pembuat perubahan, kita sedang merubah sesuatu kan. Betul. Nah, yang pasti sederhananya kalau kita mau membuat perubahan, pastikan kita tuh controllable. Maksudnya kita yang bisa mengatur perubahan itu. Oke. Tapi kalau kita sedang mau berusaha merubah sesuatu yang uncontrollable, hati-hati, khawatirnya ini effortnya udah sangat-sangat besar. Bahkan jangan-jangan ada sesuatu yang memang udah nggak mungkin kita rubah. Contoh, mohon maaf nih ya, saya tahu ada banyak riset yang membuat kita bagaimana manusia bisa hidup selamanya. Nggak salah sih idenya. Oke. Cuman kayaknya kalau kita menghabiskan banyak waktu ke situ kan effortnya jadi banyak baik secara dana dan lain-lain. Padahal kalau kita sederhana aja ya kita tahu lah manusia ada siklus hidupnya ya, ada waktunya kita dipanggil nanti. Oke. Tapi kalau kita tidak mau menerima kenyataan bahwa kita nggak bisa dipanggil, mungkin teknologi ke depan akan bisa menjawab itu ya. Tapi saya tahu kalau mau riset seperti itu, kebayang kan? Effortnya bisa sangat luar biasa. Betul. Karena memang Apakah kodratnya manusia harusnya dipanggil pulang. itu tadi yang saya maksud? Tapi Iya. kita mungkin hari ini nggak bahas ke situ ya, Pak Denny. Betul. Kita lagi mau fokus kita sebagai seorang manusia itu punya kodrat juga, punya kekuatan loh. Jangan salah, ini kita Yes. mau bongkar bahwa kita tuh sebenarnya bisa menjadi seorang change maker. Ya. Tapi pastikan yang kita mau rubah itu bisa dirubah. Oke. Sering kali ada banyak orang berusaha merubah sesuatu yang memang sebenarnya uncontrollable. Gitu ya Pak ya? Betul, ada. Ada banyak yang berusaha untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu yang uncontrollable yang seharusnya memang itu adalah mungkin jatahnya Tuhan. Bisa jadi. Oke, benar. Banyak orang pengen jadi Tuhan. Pak Andri, kalau Bapak tadi bercerita seperti itu, artinya saya melihat bahwa apakah dengan perubahan-perubahan yang sudah terjadi di zaman ini, kan ada banyak orang punya statement juga bahwa dunia boleh berubah tapi saya tidak berubah. Nah itu gimana Pak? Itu ada, Bapak pernah dengar itu toh? Dunia boleh berubah tapi saya tidak berubah. Oke. Nah bagaimana dengan statement yang seringkali keluar? Apakah memang perlukah ya perubahan itu terjadi dalam diri saya? Saya mau mengajak setiap orang yang menonton di podcast ini, apakah memang perubahan itu perlu? Pertama di dalam diri dia pribadi sebelum dia menjadi seorang change maker, Pak. Oke. Nah, kalau pertanyaan ini menarik juga sih Pak Denny. Apakah perlu kita berubah dulu sebelum jadi seorang change maker? Betul. Oke, mungkin saya dalam menanggapi pertanyaan itu saya mau cerita dunia kita dijadikan. Oh, dunia dijadikan. Woi, Oke. dari Ini tahu tarik. ya, belum ada videonya. Narik sampai Pak Andri ini memang luar biasa, narik sampai ke dunia dijadikan soalnya. Intinya gini, Ayo, coba. kalau kita coba renungkan sama-sama ya teman-teman ya, di dunia ini
kalau kita ngomong proses terciptanya sesuatu, itu ada namanya proses. Setuju ya? Setuju. Kalau saya coba renung-renungkan, nggak ada yang tiba-tiba tercipta, tiba-tiba peng ada gitu ya. Ayam pun dimulai dari telur. Ngomong ayam nih. Ya, dari telur. Apalagi seorang manusia dilahirkan, kita tahu ada proses sel Yes. telur ketemu sperma terproses. akhirnya besar dan seorang janin ya, disebut orang gitu, kita orang Ya. lahir dari bayi, anak, dan akhirnya dia bertumbuh jadi seorang yang dewasa. Nah ini saya kritisi gini, berarti apapun yang kita lihat perubahan itu pasti ada proses. Oke. Nggak ada yang tiba-tiba diciptakan langsung bagus. Yes. Nah, artinya ada sebuah proses yang terjadi dari seseorang. Makanya tadi kita ngomong potensi, ini menarik. Ya. Seseorang yang from zero to hero, banyak tuh kan. Ya, from Nah. zero to hero. Wah, itu kan perubahan. Perubahan, betul. Betul Luar sekali. biasa kan, dari bukan siapa-siapa jadi seseorang yang luar biasa. Nah, yang paling menarik perubahan yang terjadi ini, pertanyaan saya, kebetulan atau memang ada yang dengan intentionally atau dengan punya tujuan memang kita melakukan proses perubahan itu. Nah, ini yang saya maksud. Banyak orang nggak menyadari yang tadi saya bilang, oh perubahan itu pasti terjadi. Yes, tapi kalau orang bilang saya nggak mau berubah, kayaknya juga melawan kodrat ya. Oh. Karena perubahan itu pasti terjadi. Jadi sebenarnya kalau ada orang, ini kita ngomong di dalam lingkup sosial, bisnis, ya, kita ngomong ya, semua lah ya. semua. Kalau ada, ini kan semua lini Pak. Kalau Bapak bilang Betul. bahwa perubahan itu pasti terjadi terhadap diri kita pun pasti terjadi tuh. Betul. Jadi kalau ada sampai orang yang berkata kepada dirinya, saya tidak mau berubah, sebenarnya dia sedang melawan kodrat. Iya, bisa dikatakan tadi seperti saya contoh gini Pak Denny. Contoh ngomong saya nggak mau tua. Iya. Saya maunya dari muda seperti ini terus. Ya nggak apa-apa sih, itu kan pendapat pribadi bebas. Cuman kalau kita sudah sadar bahwa kita sedang melawan kodrat, istilahnya kita mau nggak mau tiap tahun ulang tahun masih muda seneng dong dirayain Yes. ulang tahun. Tapi begitu udah kepalanya berubah terus dirayain ulang tahun. Ya, saya mau ambil satu tagline dari Pak Andri yang bagus sekali. Jadi kalau rekan-rekan di berbagai bidang, baik itu bisnis, lingkungan sehari-hari, organisasi dan lain-lain, kalau sampai Anda berkata kepada diri Anda sebenarnya bahwa ya mengambil sebuah kesimpulan, saya tidak mau berubah, sebenarnya ada tanda kutip kita sedang Yap. melawan kodrat. Karena kalau dilihat memang pasti akan terjadi perubahan dalam diri kita. Ya, Jadi kalau sampai kita tidak tidak Nggak mau. menyadari itu dan nggak mau menerima itu, sebenarnya kita sedang melawan kodrat. Jadi kalau ada orang-orang yang hari ini, rekan-rekan yang hari ini mungkin kamu sempat berpikir dan berkata kepada dirimu sendiri bahwa dunia boleh berubah, tapi saya nggak mau berubah. Ya, saya ya sudah cukup dengan apa yang hari ini ada, saya nggak mau berubah. Sebenarnya dengan Ya. tanda kutip dia sedang ya. melawan kodrat. Menarik Pak, dan boleh saya tambahin dikit? Boleh. Memang ini perlu dikritisi juga. Statement itu memang bisa dikatakan melawan kodrat. Cuman bukan berarti kalau dunia memang berubah terus kita mengikuti perubahan yang ini. Ya, Nah, ini juga perlu hati-hati juga. betul. Yang saya maksud tadi melawan kodrat itu kalau secara prinsip dulu. Prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya. Everything will change. Ya, gitu. everything will change. Everything. Usia kita, pohon pun juga ada season, musim. Ya, Kenapa Tuhan ciptakan musim? Oke. Karena ada siklus. ya, Nah, kita kalau mau melanggar siklus kan nggak bisa. betul. Ada musimnya, ada masanya. Nah, ini yang saya maksud. Dan kita harus jeli sebagai seorang change maker tadi yang saya maksud. Kita Ya. harus bisa melihat ya teman-teman. Kita ini lagi membawa perubahan. Tapi perubahan yang gimana dulu? Yang pasti kita pasti harus berubah. Yang pasti kita harus berubah. Betul. Nah, saya dalam konteks perubahan menjadi lebih baik ya teman-teman. Ya. Ini jangan sampai kita harus berubah jadi hancur, jadi berantakan, hidupnya tambah nggak karuan. Nah, itu namanya bukan perubahan yang Betul, positif. itu perubahan. Juga itu, Pak. Betul, itu Tetapi perubahan. tidak mengarah kepada sesuatu yang sebenarnya bisa membangun dalam diri kan. Betul. Yang kita harapkan dengan rekan-rekan semua menyaksikan podcast ini ya bersama dengan Pak Andri, kita bisa melihat, mengevaluasi diri. Apakah sekarang ini kita tertutup dengan perubahan, ataukah kita mau mengarah kepada perubahan yang jauh lebih baik Ya. dalam diri? Itu yang harus kita sadari, betul ya Pak ya? Betul. Artinya dengan kata lain yang hari ini saya sangat menarik. Kenapa Pak Andri ini memang saya sudah kenal beliau kurang lebih puluhan tahun dan
bisa dikatakan dulu beliau guru saya, teman-teman. Aduh, berat nih. Saya berguru sama beliau ini banyak sekali. Berat Serius. nih. Karena saya cukup lama waktu awal-awal saya meniti karir ya, saya bersama-sama dengan Pak Andri ya dipercaya sedikit-sedikit boleh melayani di perusahaannya beliau sampai akhirnya saya belajar banyak ilmu, salah satunya ya dari Pak Andri. Ya, loh, sendiri. kita berbagi lah, berbagi. Yes, makanya saya tahu gitu loh bagaimana Pak Andri ini betul-betul menguasai yang namanya behavior. Beliau adalah behavior analysis. Jadi kalau bicara tentang perilaku orang, guys, sudahlah, ini adalah pakar yang luar biasa. Nah, jadi bicara tentang Makasih. perubahan tadi, bicara tentang perubahan tadi, ya artinya kita harus menyiapkan diri sebenarnya bahwa first time-nya adalah menyadari bahwa kita harus berubah gitu ya. Iya, Kita harus menyadari dulu kita harus betul. Karena saya jadi ingat ini boleh cerita dikit ya. Boleh, Pak boleh, Ade? boleh. Ada ilustrasi, ada 3 jenis manusia. Oke, 3 jenis. Iya, ini ngomongin tentang perubahan. Ya. Begitu terjadi perubahan, ada orang yang gini komentarnya, berubah ya? Oh, oke. Berubah ya. Itu komentar orang pertama. Iya, oh berubah gitu. Ya. Satu tipe. Yang kedua, saya tahu sih ini berubah sih. Ya sudah, Oke, yang satu lagi komentarnya, saya tahu memang lagi berubah ini. Oke. tapi ya udah, memang itu berubah. Ya. Tapi yang ketiga, perubahan. Saya yang bikin itu perubahan. Wow. Terjadi perubahan. Dia mengambil porsi, ada bagian yang diambil. Bahwa saya Ya bisa dia atau dia bagian dari yang pembawa perubahan itu. Oke. Teman-teman bisa milih hari ini dari 3 ilustrasi bahwa kalau tiba-tiba terjadi sebuah perubahan, yang satu bilang berubah, dia baru sadar kalau itu ada perubahan. Tapi yang kedua, oh ya dia sudah menyadari tentang perubahan, tetapi ya dia Biasa aja. ini nggak ada apa-apa, Nggak ada ya, apa-apa. nggak lakuin apa-apa. Tapi yang ketiga adalah dia yang melakukan sebuah perubahan terhadap situasional itu. Pak, nah ini menarik. Saya mencermati kalau bicara tentang perubahan, karena ini ngomong temanya tentang change maker, Pak. Yang harus terjadi ini seperti apa? Kan kadang-kadang situasional, banyak orang di bisnis tanya saya, Pak, nih lingkungan ini terjadi loh Pak, di kantor saya pusing Pak, situasionalnya begini. Nah, gimana Pak kalau dengan terkait tema kita change maker ini, apakah memang perlu saya menjadi seorang pembawa perubahan itu, atau saya yang berubah dulu, memberikan Oke. teladan, atau seperti apa? Modelnya kayak gimana loh Pak? Itu yang saya mau maksud. Terkait tentang change maker ini kan banyak sekali Menarik, ya. menarik. Banyak banget Banyak. yang selalu ngelempar ke company-nya, ini perusahaan saya berat banget Pak buat saya maju. Ini kayaknya nggak ada dukungan, nggak ada ini, nggak ada itu. Menanggapi itu semua seperti apa? Oke, menarik Pak Denny. Memang itu sering kali terjadi ya teman-teman, kebetulan ya itu termasuk makanan sehari-hari saya. Oh, Istilahnya sehari-hari karena ketemu dengan berbagai macam level ya, dari yang teman-teman level staff, managers, bahkan sampai business owner juga. Jadi gini, berbicara tentang perubahan yang terjadi di satu perusahaan, banyak orang yang melihatnya akhirnya dia merasa tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. betul. Itu bisa jadi kayak tadi ilustrasi yang pertama, dia nggak tahu, yang kedua, dia tahu ada perubahan yang terjadi di perusahaannya mungkin. Ya. Situasi merubah perusahaan juga bisa, dan akhirnya dampaknya merubah karyawannya. Ya. Nah, bagaimana kita bersikap sebagai karyawan gitu kan gampangnya Betul. Pak Denny. Nah, sedikit mungkin saya bisa langsung ngomong, ini mungkin tips ya Pak Denny. Wah, langsung tips ini Pak ya. Dari case ini. Case ini. Ya, bagus. Bukan tips secara overall. Jadi gini, kalau saya tahu kalau kita level staff banyak yang curhatnya begini, saya kan nggak ikut punya perusahaan ya, saya ngikut aja lah Pak, gitu kan. Nggak salah memang sebagai seorang karyawan, kita memang tergabung dalam sebuah organisasi yang memang punya aturan. Yes. Nah, tapi berbicara sebagai seorang change maker tadi, Ya. yang mau berubah kita atau kita yang mau merubah, memang jujur kalau saya ngomong karyawan, ya kita nggak bisa merubah perusahaan lah. Kenapa? Karena kita nggak ikut punya perusahaan. Karena kalau mau ngomong merubah perusahaan itu mengubah macam-macam, visi, misi, budayanya berubah. Ya. Struktur organisasi berubah ya. Memang yang kapasitas bisa merubah ini jelas direksi atau business owner. Yes. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan? Yang tadi saya sharing kenapa ini tips gitu ya. Ya. Karena kita memang nggak bisa merubah secara yang tadi saya maksud. Perusahaan nggak bisa kita Secara rubah. keseluruhan Betul. general company itu nggak bisa kita rubah karena Ini memang yang- kita nggak punya kapasitas itu Pak ya. Betul. Oke. Mungkin bahasa saya dalam konteks ini tadi, kita sebagai seorang karyawan di situ mungkin kita sedikit uncontrollable terhadap itu.
Yes. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini yang penting. Bener kan? Apa yang bisa dilakukan? Ini tipsnya sederhana. Kalau kita tahu kita ada di sebuah organisasi ataupun yang memang kita tahu kita ada di suatu lingkungan yang rules-nya begitu, dan kita nggak mungkin bisa dikatakan kita nggak cocok nih, betul kan? Betul. Ya kita harus pilih. Milih apa, Pak? Milih apa yang harus kita lakukan, yang kita rubah. Oke. Berarti yang harus berubah siapa pertanyaannya? Saya. Betul. Bukan perusahaan. Nah kan banyak kan begitu kan Pak ya. Yang terjadi adalah ini dengan kondisi ini sangat menarik. Saya mau teman-teman yang ada di dalam dunia bisnis ya sebagai karyawan, employee, jadi menyadari bahwa kan banyak sekali yang saya temukan di lapangan ya, waktu kita turun ke lapangan mereka berkata tentang company yang dilayaninya ya. Aduh Pak gimana ini kayaknya kok nggak ada perubahan dan bla 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 bla. Nah kita harus menyadari bahwa sebenarnya sebagai employee, sebagai karyawan, kapasitas kita untuk merubah secara general company itu nggak ada. Tapi kalau tips yang Pak Andri kasih tadi, ini menarik sekali. Bahwa sebenarnya bukan itunya yang harus kita rubah. Part mana yang kita ambil komitmen, keputusan untuk kita rubah. Jadi yang berubah itu bukan situasional company-nya, Betul. tapi kitanya yang berubah. Betul toh Pak ya? Betul. Jadi yang saya maksud kenapa harus kita? Karena yang kita sedang mau kontrol itu kan sesuatu. Tadi saya bilang kita kalau mau membawa perubahan, kita pastikan kita bisa mengontrolnya atau mengelolanya. Oke. Nah kita nggak bisa ngatur perusahaan dong karena kita bukan, ya nggak punya kuasa. Iya. Tapi yang bisa kita atur siapa? kita pribadi. Diri kita sendiri. Oh, jadi teman-teman hari ini yang merasa bahwa lagi frustasi dengan company-mu, jangan frustasi lagi dong. Betul. Harusnya. Kenapa? Ingat ya. Mungkin ada beberapa tadi Pak Andri katakan bahwa itu adalah uncontrollable, sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol secara general karena memang bicara kita belum nyampe ke situ kapasitasnya. Betul. Tetapi minimal kamu bisa berubah, ya, mengambil sebuah porsi dalam perubahan sehingga ya nantinya juga bisa berdampak buat Betul. perusahaan itu. Begitu ya Pak ya? Betul, tapi memang perlu dikritisi juga, nggak semudah itu ya. Oh, iya. Meskipun statement saya mungkin kita harus berubah, wih ini ideal Iya. banget sih Pak. Iya. Nah, tapi saya mau sampaikan itu statementnya dulu. Iya. Ya buat teman-teman yang nanti kurang jelas bisa nanya Pak Denny. Aish, jangan begitu. Nanti saya kasih nomor telepon Pak Andri ya. Yang teman-teman mau nanya-nanya ya dengan beliau boleh ngechat. Saya kasih nomornya biarin. Oke, jadi simpelnya gini, perlu dikritisi. Yang saya maksud memang kita dulu yang harus berubah, dalam arti kita mesti menyikapi atau meresponi dulu. Kita mesti bisa mengkritisi, kita ciptakan dulu apa yang mau dirubah nih. Kalau perusahaan nggak bisa kita rubah, Ya. kita bisa mengelola diri kita sendiri dulu. Mungkin dari aturan yang berlaku, mungkin sekarang bukan ngomong aturan lah, strategi bisnis berubah karena situasi sekarang. Semua strategi marketing dan apapun berubah. Akhirnya perusahaan menetapkan strategi tertentu yang waduh ini berubah. Ya. Lah pilihannya kita mau ngikutin perubahan. Dalam arti memang situasinya berubah. Yes. Semua go digital, kita nggak mau. Ya. Ya pilihannya Kita tertinggal. tertinggal, terus mati, maaf kata istilah saya, terus atau kita mau oke, kita juga harus berubah. Strateginya bagaimana? Nah, ini yang saya maksud. Ini kenapa ini saya garis bawahi juga? Karena ini banyak terjadi, Pak Denny. Ya. Akhirnya orang, memang saya tahu itu stressful, memang nggak mudah. Tapi saya berani mengatakan karena kita udah 2 tahun melalui ini, hampir 2 tahun, kenyataannya bisa tuh. Ya. Day by day-nya kelewat juga ya Pak. Nah, yang paling penting begitu ada perubahan, kita juga harus menjadi change maker. Perubahan mungkin di luar sana yang terjadi. Ya. Terus kita gimana? Ya, we have to change. Kita harus merubah, tapi kita bukan merubah yang di luar dulu. Kita merubah diri kita sendiri. Mungkin cara kerja kita, cara hidup kita, dan apalagi yang lain-lain banyak. Yes, good. Ini sangat menarik, teman-teman. Saya garis bawahi kembali apa yang Pak Andri tadi katakan, bahwa di saat situasionalnya berubah, ya kita juga harus mengambil porsi untuk melakukan change maker. Change maker itu kan ada 2 tadi ya. Menjadi change maker. Menjadi change maker di internal kita, artinya kita juga siap-siap mengambil porsi untuk mengalami sebuah perubahan dari cara kita bekerja, cara kita hidup, dan berbagai macam yang nantinya harusnya menuju ke arah yang lebih baik. Ya. Itu number 1. Wow, luar biasa Pak. Kan saya udah bilang kan banyak banget yang bisa kita gali. Nah sekarang kalau Bapak katakan itu, saya sudah bisa menangkap bahwa ini relevansinya sangat tinggi sekali. Terkait tentang perubahan menjadi seorang change maker itu relevansinya tinggi sekali. Kan
minimal berubah buat diri kita pribadi. Ya. Nah, yang kedua, sekarang gini Pak, kalau memang itu penting, pertama merubah diri kita, ada banyak orang, tadi dikatakan kalau di company, yang bisa kita rubah diri kita sendiri dulu. Nah, sekarang kalau di lingkungan kerja itu kita nggak bisa rubah, artinya kita berubah secara pribadi ya Pak. Di lingkungan kerja yang nantinya mungkin orang lihat teladan kita dan orang ikutin apa yang menjadi keteladanan kita. Di lingkungan sosial atau rumah atau keluarga, apakah kita perlu menjadi change maker yang bukan internal tapi eksternal? Oke. Nah, ini yang tadi Bapak bahas lebih ke internal terus kan ya? Betul. Saya merubah personal, Ya, pribadi. respon kita. Ya, respon kita yang berubah. Nah, sekarang apakah kita perlu masuk ke eksternal, Pak? Ya. Merubah orang yang ada di sekitar, merubah kondisi lingkungan, merubah kondisi keluarga. Apakah kita perlu nggak sih menjadi orang yang merubah ke sana, Pak? Oke. Menanggapi statement yang kedua ini, Pak Denny, menurut saya kalau jawabannya perlu nggak? Saya sekarang bilang perlu. Tapi, Oke. tapi memang tidak semudah itu memahami prinsip ini. Saya jadi teringat dulu kalau ya ini kalau ngomong flashback ke belakang, meniti karir dari awal. Ya. Boro-boro mikirin merubah orang lain. Nasib gua aja begini terus gitu ya. Ya, itu kan banyak yang dipikirin Iya. sama banyak orang. Jadi maksud saya ada fasenya Pak Denny. Kalau Pak Denny nanya saya sekarang, saya bilang perlu merubah orang, lingkungan, sangat perlu. Yes, 3 kali. Ya. Tapi kalau ngomong 30 tahun yang lalu, boro-boro saja mungkin dulu nggak mikir juga Pak Denny. Oke. Nah ini yang paling menarik karena tadi kita sendiri berubah. Iya. Cara berpikir kita, wawasan kita, semuanya itu berubah seiring dengan waktu. Dan kalau kita nggak mau mengikuti, ya kita nggak mau merubah diri kita sendiri, wawasan kita nggak berubah. Jangan-jangan dari dulu yang saya pikirin juga diri sendiri terus ujung-ujungnya. Meskipun saya tadi ngasih tips yang perlu berubah diri kita dulu. Iya. Tapi kalau orientasi ke dalam terus, Iya. ya coba aja lakukan 30 tahun lagi. Kita mau lihat jadinya seperti apa. Pak, artinya proses mendewasakan seseorang. Yes. Walaupun hari ini teman-teman yang mendengar kata ini bahwa kita harus belajar berubah situasional, saya mengingat karena Bapak mau berkata tadi, Pak, 30 tahun lalu, ya juga. Kalau saya 20 tahun lalu, saya punya latar belakang kurang bagus waktu itu, ya. Saya pernah terikat dengan narkotika, Pak Andre juga tahu. Lalu saya ngomongin tentang perubahan terhadap situasi lingkungan. Saya aja perlu berubah dulu. Saya aja bingung bagaimana cara keluarnya. Makanya artinya ini tergantung sebenarnya kita berada di fase dan tahap berapa kehidupan kita ya. Tapi artinya waktu saya mengikuti setiap proses perubahan demi perubahan yang terjadi dalam hidup, Pak, saya pasti akan nyampe ke titik di mana saya menyadari bahwa hidup bukan lagi untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Yes. Apakah itu yang Bapak maksud? Betul. Bahkan Pak Denny sekarang kita kenal kan, Pak Denny sekarang motivator, trainer, konsultan. Kalau sama-sama ini saya lempar gitu dibalikin lagi. Itu udah biasa. Tapi kenyataannya sekarang kan begitu. Ya. Kalau tadi Pak Denny cerita latar belakang, nah itu yang saya maksud. Jadi memang gini, makanya tadi saya bilang pernyataan itu benar, tapi memang kita nggak semudah itu. Mungkin rekan-rekan di sini yang mendengarkan ini ya, itu tadi Bapak ngomong terlalu tinggi katanya gitu. Tapi kami ngalamin ya, saya pribadi Pak Denny kita punya pengalaman karena kita sekarang kepalanya udah banyak ya. Kalau sekarang saya sendiri kalau nge-coach kemarin ada yang beberapa entry level itu kan masih teman-teman yang baru lulus kuliah sedang bekerja, itu kan bisa dikatakan generasi adik atau anak kita bahkan. Ya. Nah itu juga menarik kan, buat mereka ini baru the life just begin. Ya. Buat kita udah setengah jalan ini kan. Betul. Nah itu yang saya maksud, kalau kita coba lihat perubahan yang terjadi dalam diri kita, mungkin sekarang kami bisa sharing ya Pak Denny. Tapi kalau ini terjadi pertanyaan dilempar 30 tahun 20 tahun yang lalu, saya juga boro-boro kepikir nggak sih Pak Denny itu jadi motivator seperti itu? Nggak kepikir kan? Tapi kenapa sekarang kalau saya ini gantian bosnya mau tanya, kalau Pak Denny sekarang ditanya kenapa Pak kok pengen jadi motivator atau pengen jadi trainer? Karena buat saya memang hidup saya tidak lagi untuk harus diri saya secara pribadi. Nah, sesuai dengan namanya Pak Andre nih ya, Maxima Impact Indonesia. Maxima artinya memaksimalkan, impact berdampak Indonesia, karena mimpi saya dari Sabang sampai Merauke. Kita percaya bahwa orang-orang yang ada di Indonesia ini punya potensi. Yes. Nah, karena nggak ada yang ngerjain, nggak ada yang ngembangin, potensi itu mati.
harusnya bisa dikembangkan menjadi sebuah kompetensi yang nantinya bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Gitu loh Pak. Tetapi kalau ditanya 20 tahun lalu saya juga bingung. Kenapa? Ya. Mikirin orang boro-boro yang saya bilang. Saya sangat setuju dan saya hari ini, waduh nih saya rasa teman-teman bisa menangkap. Pak, jadi artinya begini Pak. Kita berubah walaupun kadang-kadang kita nggak tahu what the next of our future ya. Tetapi kita percaya dengan perubahan yang positif itu akan mendatangkan sesuatu yang nantinya kita akan berpikir secara dewasa sampai ke titik di mana hidup saya bukan saya lagi tapi orang lain. Ya. So, walaupun teman-teman yang mendengar ini pastikan ini all level Pak ya. Artinya ada yang masih bekerja, mungkin ada business owner yang mendengar, ada entrepreneur juga yang mendengar. Usia muda. Ada usia muda. Betul. Artinya kalau di titik ini Anda tidak mengerti sebenarnya saya lagi masih mencari performa diri dulu nih Pak. Bagaimana kita ngomongin soal mikirin orang gitu. It's okay. Tapi yang jelas kamu punya spirit yang tadi Bapak bilang pengen berubah. Perubahan dimulai dari diri Anda pribadi. Lalu kedepannya pada waktu Anda mengikuti prosesnya, maka Anda akan menyadari dan bertumbuh menjadi seorang dewasa yang nantinya mengerti bahwa orang lain. Betul. Setidaknya kita pasti akan mengalami fase kita akan merubah orang lain Pak Denny. Maksudnya? Kita bakal punya anak kan semua. Oh iya. Terus yang mau mendidik anak kita siapa? Yes. Emang kita serahin ke guru? No, that's our responsibility teman-teman. Itulah kita minimal, itu yang saya bilang. Ada satu titik, kita akan mencapai titik itu dan kita pasti akan memikirkan kita akan merubah orang lain. Setidaknya siapa orang lain yang kita rubah? Anak kita. Tidak ada perubahan tanpa sebuah proses. Ya. Karena itu nikmati proses yang Anda jalani sekarang. Enjoy the ride. Yes. Karena beberapa, Pak, ini kan zaman nanti digital. Apakah ini akan berlangsung? Apakah yang kita bicarakan ini itu akan bisa benar-benar dipakai di dunia yang baru yang nantinya berkata tentang digital ini kan? Ini semuanya kalau kita kan dunia konvensional gitu ya. Bapak pasti ngalamin main gundu, main ya, handphone masih gede sekali. Kan anak-anak zaman sekarang mereka sudah smartphone dari lahir. Apakah di dunia mereka itu nanti apa yang kita katakan ini masih berlaku, Pak? Menurut saya masih ya, justru akan semakin cepat. Ya kebetulan memang kalau generasi saya mah udah generasi X ya. Tapi kalau hobinya masih kebetulan ngikutin sampai sekarang. Oh iya, saya tahu. Kalau Pak Andri, saya dulu belajar gadget dari beliau terus. Ya, awal-awal iPhone pertama kali muncul dia tuh ledek saya di den. Sampai saya lihat, ih keren juga ya. Sampai akhirnya saya juga menyukai gadget ya. Ini sebenarnya guru gadget saya. Gitu ya. Ini perubahan. Changemaker. Gara-gara Bapak lah sebenarnya saya jadi menyukai gadget. Saya ingat awal itu iPhone 3G lah. Saya ingat. Bapak lagi main pakai, Bapak Pak Andri bilang, Den, coba lihat ya. Keren Pak. Nah, dari situ saya tertarik sebenarnya. Sekarang kan dunia udah mulai convert. Sebenarnya udah beberapa tahun lalu sih kebetulan aja kita tahu lah, kita nggak nyebutin merek semua sekarang. Metaverse sebenarnya ada beberapa tahun yang lalu udah terjadi. Nah, kalau saya coba amati perubahan ini akan semakin cepat gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah nanti di masa depan ini masih berlaku? Relevan Pak ya? Sangat relevan. Artinya perubahan masih, karena pelakunya sama, yaitu apa? Manusia. Oke. Selama manusia yang masih ada incas di sana, artinya apa yang hari ini kita bicarakan itu adalah relevan. Wow. Ya. Kalau udah jadi robot semua saya nggak tahu ya. Tapi tetap robot yang bikin juga manusia kan. Iya. Teman-teman, jadi hari ini bicara tentang changemaker. Yang dimaksud adalah tadi saya menangkap kalau kita ambil ini ya Pak. Dua itu changemaker, yaitu perubahan pertama terhadap diri sendiri, yang kedua perubahan terhadap kita menjadi pembawa perubahan terhadap orang lain. Nah, teman-teman penasaran nggak sih apa kiat-kiat dari Pak Andri ya sebelum nanti kita akan mengakhiri rangkaian podcast kita hari ini? Dan ini sangat menarik, pasti saya undang lagi ini beliau. Saya tungguin waktunya dulu, ntar kita undang lagi untuk tema yang menarik lainnya. Tapi yang saya mau pastikan begini, kalau saya hari ini di posisi pengen menjadi seorang changemaker yang kedua ke eksternal, Pak, kalau enggak kasih kiat-kiat dua dah Pak. Yang satu buat internal, kiat-kiatnya apa? Kalau saya mau jadi changemaker untuk internal dulu. Saya membuat sejarah, ini pembuat sejarah perubahan buat diri saya pribadi. Itu kita ngomong langkah praktis Pak. Yang teman-teman nonton langsung, mereka bisa, habis nonton ini mereka bisa langsung mulai praktekin dalam kehidupan. Supaya kan kelihatan langkah perubahannya.
Lalu kalau itu buat diri sendiri, tapi yang untuk menjadi pembuat perubahan terhadap orang lain, langkah-langkahnya juga apa yang harus saya lakukan? Karena kan tadi siklusnya kita nggak tahu nih. Ada teman-teman yang mungkin belum sampai ke titik dia merubah orang lain. Lalu yang dipikir, gue dulu deh, gue mau berubah nih. Apa yang harus gue lakukan? Satu. Lalu mungkin yang nonton juga ada yang berkata, gue udah sampai di titik itu ya. Ya, gue harus mikirin orang lain. Nah, langkah apa juga yang harus mereka lakukan? Nah, ini saya minta kiat-kiatnya. Stay tune, dengerin banget ini ya. Apa yang Pak Andre akan sampaikan. Oke. Pertanyaannya berat nih. Buat seorang Andre Lesmono tidak berat. Mungkin ini 2 pertanyaan ya, tapi menjawab pertanyaan ini menurut saya pada ini jawabannya sama. Tipsnya sama. Apa Pak? Karena kalau ngomong detail mungkin bisa beda, tapi langkah praktisnya kan ada. Saya mau langkah praktis yang simpel aja buat saya dua langkah praktis kalau mau menjadi perubah, change maker kan ya. Pertama, yang jelas harus kita rubah, kan tadi kita tahu diri kita atau bagaimana orang lain. Yang pertama yang harus kita lakukan satu jelas, change your mindset. Wow, di ujungnya memang ke paradigma ya Pak, kepikiran. Karena buat saya, kalau kata buat saya ini pengalaman juga, bukan cuma belajar teori. Kita semua udah bisa belajar teori di Google banyak ya. Dan saya juga udah praktek sampai sekarang pun saya masih belajar juga kok teman-teman. Kalau mau merubah, apa yang harus kita rubah dulu nih? Kita kan change maker kan? Ya. Nah, yang kita rubah apa? Satu, mindset. Oke. Artinya apa? Nah, ini tinggal langkah praktis ya. Ini bahasanya tinggi amat sih, merubah mindset bagaimana? Sederhana, kita kalau mau teman-teman silakan Google, mindset itu apa? Teorinya udah banyak. Antara fixed mindset or growth mindset. Carol Dweck. Kita harus punya growth mindset. Yes. Karena kalau kita punya fixed mindset, kita nggak akan bisa berubah. Fixed mindset itu titik kritisnya gini, itu bisa menjadi stereotip buat kita yang menjebak pikiran kita sendiri, di mana kita akhirnya yang itu tadi, saya nggak bisa berubah. Dari dulu saya begini, memang saya ini bego, saya nggak bisa apa-apa. No, that's fixed mindset. Itu adalah fixed mindset. Karena saya tahu Tuhan menciptakan manusia itu punya kapasitas yang luar biasa. Googling aja tentang ilmu otak sekarang, ternyata otak kita tuh diciptakan Tuhan itu sebenarnya luar biasa. Yes. Dan Tuhan nggak pernah menciptakan orang nggak bisa. Ya. Tapi orang nggak mau yang banyak. Ini bagus ini, kata langsung saya langsung. Nah, makanya kalau kita mau berubah, pastikan kita merubah cara berpikir kita dulu, mindset. Berubah menjadi apa? Menjadi growth mindset. Jadi growth mindset itu begitu menerima tantangan meskipun kita nggak tahu, mindset kita bilang apa? Wah, saya memang nggak tahu ini Pak, tapi saya mau coba. Nah, itu menarik, itu growth mindset. Jadi change your mind, your mindset. Number 1. Nah, satu tips praktisnya tadi, mulailah mempunyai growth mindset. Yang kedua, masih yang di pertama ya, ini masih yang pertama, tapi langkah kedua setelah merubah, mempunyai growth mindset. Yang kedua, mulai kenalilah apa yang kita mau, atau kita mau kemana. Kenali apa yang kita mau, jadi kita mengerti kita ini mau mengarah kemana, tujuan. Itu tips praktis. Kenapa? Kalau kita nggak pernah tahu, pengalaman saya sebagai seorang coach and consultant ya, banyak orang yang jadi bingung mau kemana dalam hidupnya. Karena mereka itu sebenarnya kalau ditanya, oke, kamu pengen apa? Nggak tahu. Kamu pengen jadi apa? Belum mikir. Nah, mohon maaf, ini titik kritis. Kalau kita menjawab seperti itu, terus memang itu nggak salah dan itu banyak terjadi ya teman-teman. But it's okay. Mulailah kalau dengar podcast ini, mulailah saya sarankan mulai merenungkan. Sebenarnya apa sih yang saya mau dalam hidup ini? Saya ini pengen jadi apa ya? Saya mau kemana ya? Nah, itu langkah awal akhirnya di mindset kita mulai tercipta cita-cita. Tujuan. Nah, karena kita nggak akan pernah bisa berubah kalau kita sendiri nggak tahu mau berubah kemana, atau mau jadi apa. Bagaimana mau berubah orang kita aja nggak ngerti. Ditanya mau kemana nggak tahu. Karena kita sebagai seorang motivator, coach, trainer, apapun lah, you name it. Begitu ditanya tipsnya apa Pak, kita bisa punya 1001 tips. Tapi kalau yang mau yang dirubah ini ditanya, oke, kamu minta tips. Oke, tips apa? Nggak tahu Pak, apa aja? Bingung nggak lo motivatornya? Betul. Makanya teman-teman kalau mau mulai tadi tanya tips kan, tips praktisnya rubah mindset dengan mempunyai growth mindset. Dan yang kedua, pastikan kita di mindset kita tahu mau kemana dan kita mau apa. Karena ini modal dasar. Nah, baru yang kedua, tadi yang pertama
pertama mindset. Ya, mindset itu ada 2 ya akarnya. Lalu yang kedua? Nah yang kedua simple. Kalau kita udah tahu mindset, udah mulai punya growth mindset, sudah berubah, kita tahu mau kemana, kita punya tujuan. Udah, kedua gampang. Take action. Oh, melangkah. Iya. Jangan cuma udah mikir sih, udah Pak, udah mikir sih. So, ya dari tahun lalu sampai sekarang mikir terus. Nggak pernah dilakuin. Ya nggak berubah. Iya. Kalau mau berubah banyak yang ada teori. Memang banyak sih ya, kita kalau mau belajar kita juga punya pelatihan change management whatever, banyak teori dan teknik. Tapi sebenarnya apapun teorinya sederhana, mau creative thinking, mau solution whatever bagus. Tapi kalau nomor 2-nya nggak dilakukan, ya wacana. Yes, semua itu hanya jadi wacana. Jadi take action tetap breakdownnya tetap bikin planning. Kalau enggak action kita ngawur. Akhirnya habis waktu lagi, habis uang, habis tenaga. Waduh, tetap take action tapi di dalamnya bikin planning. Action plan-nya apa? Setelah punya action plan, ya udah panggil motivatornya. Udah lu jalanin loh. Panggil motivatornya. Mungkin kalau yang pertama butuh konsultan atau coach. Betul. Menata planning. Kalau udah punya planning bagus, life plan-nya seperti ini. Oke, contoh udah bikin planning 5 tahun bakal jadi manajer. Tapi begitu sudah 5 tahun ditanya lagi, loh kok belum jadi manajer? Wah, ternyata rencana yang bagus itu belum di take action. Makanya melangkah aja. Oke. Ya. Seperti itu, Pak Den. Jadi kalau kita lihat ini dengan clear dan jelas, clear and loud kalau saya bilang ya, sudah dijabarkan dan dengan keras disuarakan oleh Pak Andri bahwa 2 langkah praktisnya. Yang pertama adalah change mindset. Ya, kalau change mindset itu ya, ada 2 akarnya. Kalau saya bilang akarnya, karena pertama itu bicara tentang Anda harus berubah dari fixed mindset menjadi growth mindset. Betul. Yang kedua, kamu punya perencanaan, tahu mau kemana arahnya. Itu 2, betul ya? Lalu tahu ya. Sama saya suka tadi ada satu kata yang Pak Andri katakan, banyak orang bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Ya kalau ditanya, aku nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi sebenarnya kamu mau apa enggak dulu deh. Kalau kamu mau, pasti akan ada jalannya ya, betul ya? Betul, karena sekarang ada banyak mentor juga yang bisa dampingin kita. Betul. Yang penting kita mau dulu. Ya, yang pertama adalah ya tadi jelas clear, itu mindset. Anda mau apa enggak? Lalu yang kedua, take action. Kalau gambaran besarnya dia sudah hebat, tapi dia nggak pernah melakukan langkah pertama, nggak pernah take action juga percuma ya Pak ya? Betul. Artinya planning sehebat apapun, kalau nggak pernah melangkahkan juga useless semuanya. Betul. Wow, ini adalah 2 langkah praktis yang sangat luar biasa untuk Anda menjadi seorang change maker. Ya, baik itu secara internal di dalam diri Anda pribadi ataupun ke orang lain. Ini bisa dipraktekkan dan ini dengan sangat mudah Anda bisa praktekkan. Ya, Anda bisa googling tadi kalau Anda mau belajar lebih banyak tentang apa yang dilakukan untuk berubah bagaimana menjadi seorang growth mindset, itu juga banyak di Google ya. Teman-teman bisa belajar. Yang penting adalah bukan soal Anda bisa atau tidak, tapi Anda mau atau tidak. Waduh, Pak Andri, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya mendapat sebuah kehormatan Pak Andri mau datang ke gubuk kita, gubuk Maximal Indonesia. Ya, beliau datang ke kantor di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Ya, saya sangat bersyukur ya. Saya berharap kita akan selalu keep kontak ya, saling membangun satu dengan yang lain. Pak Andri, sebelum menutup semua rangkaian podcast kita hari ini, ada nggak sesuatu yang ingin Pak Andri sampaikan kepada rekan-rekan yang menyaksikan podcast kita? Tentang change maker. Tentang change maker, pastinya. Sebagai penutup mungkin saya teringat sama salah satu lagunya almarhum Michael Jackson. Menarik. Silakan. If you want to change the world, just start with the man in the mirror. Karena ini judul lagunya Michael Jackson. Man in the mirror. Who is the man in the mirror? Diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan, mulailah dulu dengan orang yang paling kita bisa rubah, yaitu siapa? Diri kita sendiri. Wow, salam luar biasa dan super sekali Pak Andri. Terima kasih banyak. Ya, teman-teman, Anda sudah mendengar dari Pak Andri Lesmono. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih teman-teman. Stay tune terus dengan Maxima Podcast karena kami akan mendatangkan banyak sekali ya pembicara-pembicara yang memang ekspertis di bidangnya. Ya, kita akan nantikan next podcast yang selanjutnya. Thank you so much Pak Andri. It's my pleasure. Ya, lalu yang
selanjutnya saya mau mengingatkan teman-teman semua tetap dengan kondisi Omikron yang sedang naik saat ini, kita berharap rekan-rekan tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, jaga kesehatan dengan baik, lalu tetap optimis, tetap semangat dengan apapun yang sedang teman-teman hadapi dalam kondisi Anda hari ini, karena saya percaya badai pasti berlalu. Ya, kita akan berharap yang terbaik untuk Indonesia. Indonesia pasti akan melewati tantangan COVID ini. Amin. Ya, sukses selalu untuk Anda semua. Ya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jayalah terus Indonesia kita tercinta.